Hai, gue Faisal dan ini Nalar Wajar. Tempat di mana gue pengen lu mikir, tapi yang wajar. Pernah nggak lu scroll TikTok, terus tiba-tiba ngerasa kayak, wah, jangan-jangan gue juga ADHD. Atau kayaknya ini gue banget nih. Overthinking, burnout, anxious, ya semuanya lah, you name it. Tapi apakah beneran lu kayak gitu? Atau lu cuma ikutan tren? Mari kita bahas. Fenomena self-diagnose itu makin rame di sosial media. Lu nonton video singkat tentang sign of depression, terus dari tontonan itu lu malah mikir, kayaknya ini gue banget deh. Tapi lu nggak pernah konsul, nggak pernah dapet diagnosis yang resmi, jadi ya cukup aneh aja. Di satu sisi, ini nunjukin makin banyak orang yang sadar soal pentingnya kesehatan mental. Tapi di sisi lain, bahayanya adalah mislabeling. Nah, jadi lu itu bisa nganggep masalah yang biasa jadi gangguan yang serius. Tapi problemnya adalah apabila hal itu terjadi sebaliknya. Menurut riset dari American Psychological Association, self-diagnose tanpa bantuan profesional itu bisa menimbulkan confirmation bias. Jadi kita cuma nyari info yang cocok sama perasaan kita aja tanpa lihat data objektifnya. Dan di Indonesia, UNICEF juga bilang, 1 dari 3 remaja mengaku mengalami tekanan mental. Tapi gak tahu harus kemana untuk cari bantuan. So, alih-alih dapat solusi, kita malah makin tenggelam dalam label yang belum tentu akurat. Itu pun kita sendiri yang pakai. Bahkan, ada risiko gangguan yang beneran itu nggak tertangani karena dianggap cuma fase. Bagaimana cara mikir wajar soal kesehatan mental? Kenali bedanya simptom dan diagnosis. Ngerasa sedih itu manusiawi, tapi depresi klinis itu butuh durasi, intensitas, dan juga gejalanya cukup kompleks. Nah, coba deh cek dengan profesional. Sekarang banyak layanan konseling, bahkan sudah online masuknya. Ada Halodoc, Relife, atau juga di puskesmas tertentu juga sudah ada. Dan itu bisa ngebantu lo untuk mendapatkan insight yang objektif. Karena sudah ada profesional di situ. Atau bahkan kalau misalkan lu mau tes mandiri, itu bisa cari yang standarnya WHO. Tapi ingat, itu cuma screening sekali lagi. Dan bukan vonis. Dan menurut gua, lu nggak harus ngerti semua teori psikologi. Tapi lu bisa nih dari basic dulu. Yaitu mulai mikir, ini gua butuh bantuan profesional atau enggak ya? Atau cuma butuh istirahat dan support aja? Atau mungkin kalau lu pernah ngerasa kayak punya gangguan mental karena scroll medsos, coba share cerita lu di kolom komentar. Dan kalau lu setuju bahwa kesadaran mental health itu penting, ya coba kasih tahu ke teman-teman pengalaman-pengalaman kalian, boleh di kolom komentar. Atau mungkin kita bisa ada sesi tanya jawab sendiri yang tentang mental health, kasih saran aja ke kita. Dan gue Faisal, ini Nalar Wajar.